Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran tafsir ringkas dari Juz Ahmad yang insyaallah ta'ala dikutipkan di Masjid Baitur Rahim yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Sebelum kita mempelajari surat Al-Insyiqaq, kita akan menyelesaikan terlebih dahulu beberapa ayat terakhir dari surat Al-Mutaffifin yang belum kita bahas. Dan kita akan baca bersama-sama terlebih dahulu ya, langsung di ayat yang ke-29 Al-Mutaffifin, di ayat yang ke-29 dari firman Allah Ta'ala, innal ladzina ajramu. Sudah ketemu semua? Baik, saya dulu kemudian disambung bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Tadi yang kita baca bersama dari ayat ke-29. Itu bagian pembahasan terakhir dari surat Al-Mutaffifin. Namun terakhir pada bulan lalu kita berhenti di ayat yang ke-26. Selesai di ayat yang ke-26 dan kita akan bahas terlebih dahulu tafsir ringkasnya dari ayat yang ke-27. Baik, di mana bagian pembahasannya itu dimulai dari ayat yang ke-22. Dimulai dari ayat yang ke-22. Secara ringkas kita ulas bersama. Di ayat yang ke-22 Allah Ta'ala berfirman, Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya para hamba yang berbakti, para hamba yang taat benar-benar akan berada di dalam kenikmatan yang banyak. Maksudnya di surga. Ayat ke-23 Allah berfirman, Alal araiki yanzurun. Ya. Di mana para penghuni surga tersebut itu berada di atas dipan-dipan. Berada di atas dipan-dipan yang sangat indah di dalam surga, sembari memandang dan melihat. Dalam tafsirnya, apa yang mereka pandang, apa yang mereka lihat, kata para ulama ialah mereka memandang dan melihat berbagai kenikmatan surga yang sudah Allah siapkan untuk mereka. Dan dari sekian banyak nikmat surga tersebut, yang paling nikmat, paling indah adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut di ayat yang ke-24 Allah Ta'ala berfirman, Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Artinya, engkau dapat mengetahui, engkau dapat mengenali di wajah-wajah mereka ada nadrah. Ya, di wajah mereka itu ada cahaya yang berseri-seri, disebabkan karena nikmat-nikmat yang begitu banyak di dalam surga. Di ayat yang ke-25 Allah Ta'ala berfirman, Yusqawna min rahiqin makhtum. Mereka diberikan minum, mereka diberi minum berupa rahiq, yaitu khamr. Khamr di surga yang tertutup dengan rapat air. Ya. Jadi di antara kenikmatan surga yang mereka nikmati ialah mereka diberi minum berupa khamr surga yang sangat nikmat, sangat lezat dan tidak memabukkan. Di mana minuman khamr tersebut tertutup rapat, tidak pernah dibuka kecuali oleh para penghuni surga saja. Ayat yang ke-26 yang terakhir kita bahas pada bulan lalu, Allah berfirman, khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Penutup dari minuman khamr tersebut, akhir dari minuman khamr tersebut itu ada aroma misik, aroma kesturi. Ini diantara sifat minuman khamr di surga. Di samping sangat lezat, tidak memabukkan, dan ternyata aromanya sangat wangi seperti wanginya kesturi. Lanjut di penghujung ayatnya, ayat 26 Allah Ta'ala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Artinya pada yang demikian itulah, pada nikmat-nikmat surga itulah hendaklah orang-orang yang berlomba-lomba itu saling berlomba-lomba. Artinya di ayat tersebut Allah Ta'ala memotivasi para hambanya bahwa
Artinya hamba-hamba Allah yang derajatnya tinggi di surga. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang tidak hanya taat, tidak hanya berbakti, tapi juga senantiasa bersegera di dalam mengerjakan berbagai kebaikan, baik yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunnah. Jadi perhatikan ya sekalian, di ayat 22 Allah menyebut al-abrar. Di ayat yang ke-28 Allah menyebut al-muqarrabun. Nah, ini adalah dua level atau dua tingkatan hamba-hamba Allah yang beriman, yang kelak akan masuk surga. Jadi ada al-abrar dan ada al-muqarrabun. Ada al-abrar dan ada al-muqarrabun. Siapa mereka al-abrar? Al-abrar adalah tadi hamba-hamba Allah yang taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka beriman, mereka melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Ini siapa? Ini al-abrar. Ada lagi yang disebut dengan al-muqarrabun, yaitu hamba-hamba Allah yang didekatkan, di mana derajat mereka di surga itu lebih tinggi ketimbang al-abrar. Memangnya apa keunggulan mereka sewaktu di dunia? Apa keunggulan al-muqarrabun di samping al-abrar? Ya, kata para ulama, al-muqarrabun ini adalah orang-orang yang senantiasa bersegera dalam mengerjakan berbagai kebaikan. Jadi al-muqarrabun ini tidak hanya sebatas mengerjakan yang wajib-wajib, tapi juga semangat mengerjakan yang sunnah. Itu apa? Itu siapa? Al-muqarrabun. Ya. Jadi al-muqarrabun itu kedudukannya lebih tinggi dari al-abrar. Mereka punya kelebihan. Sewaktu hidup di dunia itu, semangat beramalnya bukan cuma mengerjakan yang wajib-wajib, tapi dalam mengerjakan yang sunnah-sunnah mereka juga semangat. Nah, itu. Di samping sholat wajib 5 waktu, mereka juga memperbanyak sholat sunnah. Di samping puasa Ramadan, mereka juga rajin semangat mengerjakan puasa-puasa sunnah. Di samping mengeluarkan zakat, mereka juga semangat mengeluarkan sedekah dan infak bebas. Nah, ini siapa ini? Al-muqarrabun. Nah, Allah mengatakan di ayat 28 bahwa tasnim, sebuah mata air yang letaknya sangat tinggi di surga, ternyata air dari tasnim ini khusus secara murni hanya akan diminum oleh siapa? Al-muqarrabun. Al-muqarrabun. Nah, itu. Ya. Air mari pahami. Jadi air dari tasnim, mata air yang sangat tinggi di surga, ternyata itu khusus diperuntukkan hanya akan diminum oleh siapa? Al-muqarrabun. Diminum secara murni tanpa campuran. Berbeda dengan tingkatan al-abrar. Kalau tingkatan al-abrar tadi bagaimana? Dicampur. Ya. Jadi kalau tingkatan al-abrar itu meminum air tasnimnya tidak murni, tapi dicampur dengan rohib, yaitu khamar di surga. Dan ternyata antara rohib dengan air tasnim itu masih lebih utama, masih lebih lezat air tasnim. Dan kelezatan air tasnim ini hanya akan betul-betul lebih terasa kalau tidak dicampur air. Kalau murni, ya hanya air tasnim saja tanpa campuran. Nah, ternyata yang akan meminum air tasnim secara murni tanpa campuran siapa? Al-muqarrabun.
Ayo, bismillah. Pelajaran apa yang bisa kita petik? Pelajaran apa yang bisa kita petik dari penjelasan ini? Jawabnya adalah bahwa nanti di surga itu ternyata akan ada darajat, yaitu tingkatan-tingkatan surga. Semakin tinggi derajat surga yang ditempati oleh seorang hamba, maka kenikmatannya semakin lezat, kenikmatannya semakin luar biasa. Ayo. Nah, penentuan tingkatan di surga itu ditentukan oleh amalan soleh sewaktu di dunia. Sebagaimana sewaktu di dunia orang-orang beriman itu bertingkat-tingkat. Ada orang-orang beriman yang hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Kalau amalan sunnah malas. Ada lagi orang-orang beriman yang di samping menjaga amalan yang wajib juga semangat mengerjakan amalan yang sunnah. Pertanyaannya, apakah nanti nikmat di surga antara mereka berdua akan sama? Jawabnya beda. Sebagaimana usaha, perjuangan, lelah capek sewaktu hidup di dunia beramal soleh mereka berbeda, nanti balasan nikmat di surganya pun juga akan berbeda. Jadi orang yang sewaktu di dunianya ya malas mengerjakan sholat sunnah misalnya, itu nanti kenikmatan di surganya tidak akan sama dengan orang yang rajin mengerjakan sholat sunnah dan seterusnya. Ayo. Sehingga nasihat dan pelajarannya bagi kita ialah berhubung kesempatan hidup di dunia ini hanya berapa kali? Hanya sekali. Maka nasihatnya, persembahkanlah yang terbaik untuk akhirat kita. Ayo. Kita ulang ya. Kesempatan hidup di dunia berapa kali? Satu kali. Oleh sebab itu sangat sayang kalau seandainya yang kita persembahkan untuk akhirat kita ala kadarnya. Sayang, kesempatannya cuma sekali. Sedangkan nanti di akhirat kehidupannya kekal abadi. Masa untuk kehidupan yang kekal abadi kita persembahkan ala kadarnya? Ayo. Jelas ya? Jadi mari, nasihatnya buat diri pribadi dan kita semua ya, mari kita berusaha mempersembahkan yang terbaik untuk akhirat kita. Ayo. Ini nasihat ini buat sebagian orang yang masih malas mengerjakan amalan-amalan sunnah. Ingat, kesempatan hidup di dunia hanya sekali. Ya, ayo. Ada demikian. Dan ya, nasihat dalam hal ini ya, sebagaimana kita dalam urusan dunia selalu ingin yang terbaik, betul tidak? Kita ulang ya. Kita kan dalam urusan dunia selalu inginnya yang terbaik. Orang kalau mau beli mobil misalnya, dia akan berusaha pilih mobil yang apa? Yang terbaik, yang paling bagus. Ada tidak orang yang sengaja dalam urusan dunianya pilih yang biasa-biasa saja? Ya, tentu tidak. Semua orang dalam urusan dunia selalu ingin yang terbaik.
berbakti, yang semangat berbuat kebaikan, ya, para penghuni surga. Sekarang di ayat yang ke-29 pembicaraannya tentang para pendosa, orang-orang kafir yang tidak mau taat dan tidak mau berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca ayat yang ke-29. Allah berfirman, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Inna, apa arti inna? Sesungguhnya alladzina, orang-orang yang apa? Yang ajramu. Ajramu artinya yang banyak melakukan dosa. Siapa mereka? Tafsirnya adalah orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Allah berfirman, sesungguhnya para pendosa, yaitu orang-orang kafir. Jadi Allah menyebut orang-orang kafir itu, orang-orang non-muslim itu sebagai para pendosa. Allah menyebut orang-orang kafir sebagai apa? Para pendosa, karena mereka, ya, telah melakukan dosa besar paling besar. Apa itu? Syirik. Apa itu? Kufur. Baik, ya. Ketika mereka tidak beriman dan lebih memilih kafir, itu dosa besar yang paling besar. Lanjut, Allah mengatakan, kanu, mereka dahulu, minal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, yadhakun, selalu menertawakan. Lihat, di ayat ini Allah berfirman tentang, ya, kelakuan orang-orang kafir sewaktu hidup di dunia, yang kerjaannya selalu menertawakan siapa? Orang-orang yang beriman, ya, mencemooh, mengolok-olok dan mengejek kaum muslimin umat Islam. Baik, ini diantara perbuatan buruk dan perbuatan jahat orang-orang kafir sewaktu hidup di dunia. Selalu menertawakan umat Islam, selalu mencemooh, mengejek dan mengolok-olok umat Islam. Baik, ya, baik dengan ucapan mereka ataupun dengan perbuatan mereka, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Orang-orang kafir selalu mencemooh dan mengejek serta menertawakan orang-orang yang beriman. Allah gambarkan di ayat berikutnya, wa idza marru bihim yataghamazun. Ya, wa artinya wa, dan idza, apabila, ya, dan apabila marru bihim, orang-orang beriman itu jalan melintas melewati mereka, yaitu orang-orang kafir. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir? Yataghamazun, mereka itu saling mengedipkan mata antara satu sama lain. Dalam rangka apa? Mencemooh dan mengejek siapa? Orang-orang yang beriman. Ini keadaan orang-orang kafir, ya. Dan ini sudah pernah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Dulu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum, ya, tiap kali mereka berjalan melintasi orang-orang kafir, apa perlakuan orang kafir terhadap mereka? Mereka mencemooh dan mengejek sembari yataghamazun, saling mengedipkan mata satu sama lainnya. Jadi mereka menggunakan isyarat untuk mengejek siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini kerjaan mereka. Lanjut di ayat yang ke 31, Allah berfirman, wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Wa idza artinya, dan apa? Apabila
Inqalabu itu artinya apabila mereka pulang, apabila mereka kembali. Allah mengatakan, dan apabila mereka pulang atau mereka kembali, kepada siapa? Kepada ahli, kepada keluarga mereka, kepada kaum mereka. Apa yang mereka lakukan? Inqalabu fakihin. Mereka itu pulangnya, kembalinya sambil bersenang-senang, sambil bersukacita, karena sehabis mengejek siapa? Orang-orang yang beriman. Lihat, artinya apa di sini? Orang-orang kafir itu tidak ada habis-habisnya dalam mencemooh orang yang beriman. Tidak hanya saat ketemu, sampai pun saat pulang, mereka masih mencemooh, masih menertawakan orang-orang yang beriman. Ya, jadi mereka sehabis ketemu umat Islam, ya, sehabis mengejek dan menertawakan, mereka pulang masih lanjut mengejek dan menertawakan di tengah-tengah kaum mereka. Lanjut di ayat yang ke-32 ya. Mereka mengatakan, Allah berfirman, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa idza, dan apabila ra'awhum, mereka orang-orang kafir melihat orang-orang yang beriman. Apa komentar mereka? Qalu. Mereka mengatakan inna, sesungguhnya haulai, mereka ini, maksudnya siapa? Orang-orang yang beriman. Lawallu, itu adalah lamnya pendek, artinya sungguh-sungguh. Ya. Lawallu, sungguh-sungguh betul-betul sesat, sungguh betul-betul tersesat. Lihat ini saking parahnya, ya, sikap buruk orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Ya, mereka tiap kali melihat orang-orang beriman, komentar mereka apa? Orang-orang yang beriman tersebut yang mengikuti ajaran Muhammad SAW betul-betul adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menyimpang. Ini aneh bin lucu. Padahal yang betul, yang sesat siapa? Mukmin atau kafir? Yang tersesat ini sebetulnya siapa? Orang mukmin atau orang kafir? Orang kafir. Dia ini orang sesat bilang sesat, ketika itu. Ya, ini keadaan orang kafir. Justru mereka lah yang tersesat ketika tidak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah menuduh dan mengatakan orang-orang yang beriman, mereka itulah yang tersesat. Ini ketika dunia sudah terbalik, orang sesat nuduh sesat. Ini dunia sudah terbalik ini. Ya, ketika bermunculan oknum-oknum sesat yang nuduh orang lain sesat, padahal dirinya sendiri tersesat. Ini adalah kelakuan siapa nih? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu selalu mengatakan umat Islam itu adalah umat yang tersesat, gara-gara mereka mengikuti Muhammad SAW. Padahal yang tersesat siapa? Mereka. Ini saking parahnya kelakuan mereka, ya. Menuduh orang lain sesat, padahal dirinya lah yang tersesat. Baik. Lanjut di ayat yang ke-33, Allah berfirman, wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Dan tidaklah, ini ma di sini artinya tidak. Ma di sini artinya tidak.
nanti di akhirat. Allah mengatakan, maka pada hari ini alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kuffar, terhadap orang-orang kafir, yadhakun, akan balas menertawakan. Nah, itu dia. Jadi Allah mengabarkan seperti itu. Sewaktu di dunia orang-orang kafir tukang menertawakan siapa? Orang-orang yang beriman. Ternyata nanti di akhirat akan dibalas. Keadaannya berbalik. Nanti di akhirat justru orang-orang beriman yang akan apa? Menertawakan orang-orang kafir. Ayo, lihat. Dalam tafsir disebutkan, jadi nanti para orang-orang beriman sewaktu sudah masuk surga, mereka akan bisa diperlihatkan keadaan orang-orang kafir yang sedang disiksa dalam api neraka. Pada kondisi seperti itulah orang-orang beriman akan balas menertawakan orang-orang kafir. Ayo, lihat, luar biasa. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan istilah al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu akan setimpal dengan perbuatan. Perbuatan mereka apa dahulu waktu di dunia? Menertawakan orang-orang beriman. Nanti di akhirat mereka akan dibalas, akan ditertawakan balik oleh siapa? Orang-orang yang beriman. Dan lebih mending mana? Tertawa di dunia atau tertawa di akhirat? Mana yang lebih baik? Tertawa di dunia atau tertawa di akhirat? Di akhirat. Ya. Di akhirat. Sewaktu sudah masuk surga. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat tersebut ialah, kata para ulama, ayat ini menjadi ayat hiburan bagi umat Islam yang selalu ditindas oleh orang-orang kafir. Lihat saudara-saudara kita yang ada di Filistin, yang ada di Palestina, mereka sampai hari ini sudah lebih dari setahun, ya, semenjak pecah konflik 7 Oktober tahun lalu, sampai sekarang mereka masih dizalimi dan mereka masih ditindas. Lihat, sampai hari ini orang-orang Yahudi masih menertawakan umat Islam yang dibantai di Palestina. Mereka menertawakan anak-anak kecil yang dibunuh. Mereka menertawakan perempuan-perempuan yang dibunuh. Nanti di akhirat Allah akan balas. Umat Islam nanti di akhirat yang akan apa? Menertawakan mereka sewaktu disiksa dalam api neraka. Ini jadi hiburan. Jadi hendaknya kita sebagai umat Islam bersabar. Ingat, ujian di dunia itu sementara. Memang sakit, memang pedih, tapi kalau kita bersabar, ya, istiqomah, nanti Allah Ta'ala akan apa? Muliakan kita dengan masuk surga, dan kelak akan menertawakan orang-orang yang kafir. Lanjut. Allah berfirman di ayat ke-35-nya, "'alal araiki yanzurun." Ini ayatnya mirip seperti di ayat yang ke-23. Ya. Jadi ayat ke-35 itu ayatnya mirip dengan ayat yang di ayat 23. Bunyinya sama, "'alal araiki yanzurun." Ya. Bahwa orang-orang yang beriman, para penghuni surga, itu akan berada di atas apa? Dipan-dipan di surga sembari memandang, sembari melihat. Apa yang mereka lihat? Satu, yang mereka lihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, mereka melihat nikmat-nikmat surga. Tiga, mereka melihat orang-orang kafir disiksa dalam api neraka. Terakhir, ayat yang ke-36, Allah berfirman, "Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun." Ya, apakah orang-orang kafir telah diberikan balasan terhadap apa yang mereka dahulu lakukan sewaktu di dunia? Jawabnya apa?
Semoga kita belajar bermanfaat.